Saudara-saudari, sesudah Yesus menyampaikan pengajaran bahwa Dia adalah roti hidup dari surga, dan jika tidak makan dagingnya dan minum darahnya, para murid tidak memiliki hidup. Banyak murid bereaksi, perkataan ini keras. Siapakah sanggup mendengarkannya? Dan mulai saat itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Saudara-saudari, yang tidak bisa mereka dengar, yang tidak sanggup mereka cermati, tentulah bukan soal hidup kekalnya, tapi soal cara, yakni dengan makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Logika manusiawi mereka yang baik tidak sanggup mencapai jalan keluar. Bagaimana seorang bisa memberikan tubuh dan darahnya sebagai santapan. Karena itu mereka mundur. Injil tentang mundurnya sejumlah pengikut ini mengajari kita dua hal. Yang pertama, mereka mundur karena bingkai pemikiran mereka tidak sanggup mencapai solusi. Mereka berpikir soal kanibalisme yang tidak mungkin dilakukan, sementara Yesus berpikir soal malam perjamuan terakhir, Jumat Agung dan Paskah. Sayang, mereka mengambil keputusan yang terlalu dini dengan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Seandainya saja mereka bertahan sebentar sampai pada perjamuan malam terakhir, mereka akan melihat bagaimana Yesus memberikan tubuhnya dan darahnya sebagai santapan. Saudara-saudari yang baik, mereka percaya bahwa kuasa Allah ada dalam diri orang Nazaret ini. Ketika Yesus membuat mujizat, sayangnya mereka tidak percaya bahwa Allah juga punya cara sendiri memberikan tubuh dan darah putranya sebagai santapan. Mereka tercengang dengan mujizat yang berbicara soal memperbaiki hidup di dunia ini. Penyembuhan, mengusir roh-roh jahat, menggandakan roti dan ikan. Tapi mereka tidak siap tercengang kalau Allah juga punya cara memperbaiki hidup ilahi yang ada dalam diri kita ketika kita diciptakan. Mereka tidak siap tercengang bagaimana cara Yesus memberikan tubuh dan darahnya. Yang kedua adalah cara pikir kita. Injil hari ini mengajari kita bahwa barangkali kita pernah atau akan berhadapan dengan momen kehidupan yang terasa keras dan kita tidak sanggup untuk mendengarnya. Kita diajak untuk jangan mengambil keputusan yang terlalu dini dengan menghapuskan nama kita dari hadapan Tuhan dengan meninggalkan Tuhan. Suatu kali seorang pastor dalam liburannya bertemu dengan seorang bapak dan teman-temannya. Si bapak dan teman-temannya punya antusiasme dalam organisasi nirlaba, secara khusus untuk para petani dan nelayan. Pertemuan mereka berlangsung selama kurang lebih 7 hari. Dan ending dari pertemuan ini adalah bahwa mereka meminta agar dibuatkan satu mars untuk mereka, penyemangat perjuangan mereka untuk para petani dan nelayan. Singkat kata singkat cerita, lagu marsnya jadi dibuat. Pertemuan itu sebenarnya adalah pertemuan pertama dan terakhir bagi mereka. Si pastor harus kembali ke Sanggau, Kalimantan Barat. Maka si bapak berkata, "Pastor, bagaimana kami bisa tahu cara menyanyikan lagu ini? Kami kan para petani, para nelayan."
Betul juga, pikir pastor itu. Begini saja. Saya akan rekam cara menyanyikan lagu ini dan saya kirim kepada Bapak. Ya pastor, Pontianak saja jauh, apalagi Sanggau. Berapa bulan nanti sampai? Bapak punya email toh? Ya, nanti akan saya kirim lewat email Bapak. Suara bisa dikirim pastor? Saudara-saudari, jangan heran peristiwa ini terjadi sebelum Android memasuki kita. Sekembalinya ke Kalimantan Barat, pastor itu merekam lagu itu, Mars para petani dan nelayan itu, dan mengirimnya dalam bentuk MP3 kepada bapak tersebut. Pastor meng-SMS, silakan Pak dibuka emailnya. Sudah saya kirim. Si bapak membuka emailnya, dan ketika membuka attachment itu, dan dia kegirangan dan berkata, Pastor sudah di sini, pastor sudah di sini. Pastor itu hanya tersenyum dari Sanggau. Si bapak melanjutkan, berapa pastor buat? Hanya 1 Pak. Waduh, kalau begitu pastor sudah kirim ke sini, tidak ada lagi pertinggal untuk pastor ya. Saudara-saudari, pengalaman dan pengetahuan kita terbatas. Kita kerap dicengangkan oleh temuan-temuan baru yang belum pernah kita pikirkan, apalagi zaman teknologi sekarang ini. Jika kita berbenturan dengan momen yang keras dan kita tidak sanggup mendengarnya, kita diajak untuk jangan mengambil keputusan yang terlalu dini dengan menghindar dari Tuhan, melupakan Tuhan. Kalau kita siap sedia tercengang oleh temuan-temuan baru teknologi yang adalah daya cipta pikiran manusia, mengapa kita tidak menyiapkan diri untuk tercengang melihat jalan-jalan Tuhan yang membantu kita, manakala kita berbenturan dengan momen yang keras dan siapakah sanggup mendengarkan?